Yang kedua, kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Kenapa vaksin itu penting? Ini seharusnya bisa jadi jawaban untuk banyak orang yang waras, yang tidak egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang yang bertanggung jawab terhadap negeri dan banyak orang lain. Oke, kita lihat dulu secara kesehatan. Vaksin itu bukan pengobatan. Vaksin itu bisa disebut sebagai pencegahan. Vaksin itu meningkatkan imunitas tubuh kita supaya tubuh kita bisa melawan virus-virus yang datang menyerang. Analogi sederhananya begini. Vaksin itu adalah baju perang atau jirah yang dipakaikan ke kita supaya tidak tembus dari serbuan senjata seperti anak panah, tombak, juga pedang lawan. Kita harus punya pertahanan kuat terhadap diri kita sendiri, karena kalau kita sehat, kita bisa membantu orang lain, bukannya malah menjadi beban di masyarakat. Itu baru buat diri kita sendiri. Kalau buat orang lain, ya jelas lah. Kalau kita kebal dari corona karena divaksin, maka kita tidak akan menularkan penyakit ke orang di sekitar kita. Yang kita sayangi seperti orang tua kita, yang karena usia, tubuhnya sudah rentan dan imunnya juga sudah banyak yang berkurang. Kita menjaga diri kita dan orang tua kita. Kita harus sehat dulu lah, kebal dulu, baru kita bisa memperhatikan kesehatan mereka. Kita memutus mata rantai penyebaran COVID dengan membuat diri kita kebal, dan itu hanya bisa dilakukan dengan menyuntikkan vaksin ke tubuh kita. Ini adalah pemikiran yang sangat sederhana ya. Asal kita nggak egois dan hanya memikirkan diri kita sendiri aja. Atau mau mencoba berpikir lebih besar, kenapa vaksin ini penting buat Indonesia sekarang ini misalnya. Begini, bayangkan selama setahun negeri kita habis-habisan dihajar oleh pandemi. Orang-orang gak berani keluar rumah, ekonomi kita juga berhenti, anak-anak gak bisa sekolah. Jumlah pengangguran di Indonesia naik jadi hampir 10 juta orang. Kita punya masalah besar di negeri ini, bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sosial. Pendapatan negara anjlok karena banyak UKM yang tutup dan gak bisa jualan. Industri pariwisata kita hancur lebur. Kita hidup dalam ketakutan karena penyakit yang menular. Untuk orang kaya sih gak ada masalah karena mereka punya cadangan. Tapi orang yang pendapatannya hanya berdasarkan pendapatan harian seperti driver online gimana? Gimana mereka bisa makan? Negeri juga nggak bisa terus-menerus memberikan talangan. Karena itu berarti kita harus hutang lagi ke luar negeri. Bukan untuk hutang produktif, tetapi konsumtif. Ratusan triliun rupiah yang seharusnya buat membangun infrastruktur ekonomi habis dipakai untuk konsumsi supaya uang terus mengalir di masyarakat. Kalau terus begini, negara kita dipastikan tahun 2021 ini akan menyatakan diri sebagai negara bangkrut. Kalau negara kita secara ekonomi bangkrut, maka asing akan mudah masuk dan kita akan jadi budak ekonomi mereka selamanya. Seperti beberapa negara kecil di Afrika. Mau begitu? Pasti enggak lah. Saya jelas enggak. Karena itu saya mendukung adanya vaksin. Dengan adanya vaksin, maka kepercayaan dan keamanan masyarakat akan pulih lagi. Mereka akan kembali keluar rumah dan memutar roda ekonomi kembali. Anak-anak juga bisa kembali sekolah normal dan mental juga kehidupan sosial mereka tidak terganggu lagi. Itulah kenapa vaksin itu sangat penting. Dan karena pentingnya vaksin itu buat kehidupan sosial ekonomi bangsa Indonesia, Presiden Jokowi dengan berani menjadikan dirinya sebagai penerima vaksin pertama untuk memberikan contoh sekaligus memompa keberanian ke kita semua. Presiden aja berani, masa kita yang bukan siapa-siapa malah hidup ketakutan di rumah. Loh bang,
Terus gimana kalau ada dampak buruk sesudah vaksin? Contohnya ada vaksin-vaksin sebelumnya selain vaksin COVID tapi malah gagal dan menyebabkan kematian. Begitu kata beberapa temanku. Bro, gak ada yang pasti di dunia ini bro, kecuali mati. Semua di dunia pasti ada efek negatifnya. Pesawat diciptakan untuk membuat orang supaya lebih cepat sampai di tujuan. Tapi berapa orang yang tewas ketika ada pesawat jatuh? Padahal pesawat itu disebut sebagai kendaraan paling aman di dunia dengan sistem keamanan terlengkap dari semua transportasi yang ada. Toh, dampak positifnya jauh lebih banyak dari dampak negatifnya. Kalau sibuk mikirin jatuhnya, Wright bersaudara gak mungkin sibuk nyiptain pesawat. Dan kalau pikiran kita negatif terus, kapan kita majunya? Hidup aja lah di goa. Siapa tahu mati tua atau mati karena tumbuh jamur di paru-parunya karena udara yang lembab. Begitu juga vaksin bro. Kalau vaksin diciptakan, dia punya tujuan membentengi tubuh manusia dari pandemi. Kalau kemudian ada beberapa orang yang gak tahan dengan vaksin dan meninggal misalnya, itu pasti karena banyak faktor, bukan hanya karena mutu vaksinnya. Misalnya, memang tubuhnya lemah dan alergi terhadap sesuatu, tapi nggak jujur ke dokter, sehingga akhirnya imun di badannya malah menyerang dirinya. Atau yang lebih jelek misalnya, ada oknum yang ingin dapat keuntungan lebih sehingga vaksinnya dipalsu dan jadinya ada korban di sana. Banyak banget faktornya. Tapi lihatlah sekarang, kalau dulu nggak ada vaksin, maka kita akan hidup dengan ketakutan karena pandemi influenza, pandemi cacar, pandemi polio, dan banyak lagi. Sudah banyak pandemi sebelum COVID ini. Kita bisa hidup sehat sekarang karena vaksin-vaksin itu yang menguatkan imun di tubuh kita. Kalau enggak, sudah lama manusia ini punah. Baik karena kesehatan, juga karena chaos akibat ekonomi di banyak negara nggak berjalan. Orang akhirnya mati bukan karena pandemi, tetapi karena berebut makanan. Karena itu dukunglah program pemerintah, bukan karena Anda takut dianggap buzzer RP atau penjilat atau apalah. Tapi karena Anda peduli pada diri Anda sendiri, pada keluarga Anda, dan juga pada bangsa dan negara. Vaksinnya sudah gratis, nggak bayar. Jadi nggak usah cerewet segala seolah-olah tahu semua. Ahli dari segala ahli, inti dari segala inti. Core of the core. Kalau Anda takut vaksin, mending diam dan kunci diri di rumah. Gak usahlah koar-koar dengan segala narasi ketakutan dan kebodohan Anda. Apalagi misalnya Anda tokoh publik yang dipercaya oleh banyak orang. Gunakan kepercayaan orang itu sebagai sebuah tanggung jawab besar, bukannya malah merusak pikiran awam. Anda itu egois, tahu nggak? Dan orang egois itu nggak lebih dari seorang pecundang. Pecundang dalam hidupnya dan dalam segala-galanya. Hiduplah terus kawan walau tak berguna. Menjadi pahlawan di era sekarang ini gak perlu susah. Tuhan sudah kasih jalan yang paling termudah. Gak perlu angkat senjata dengan menumpahkan darah dan mengorbankan nyawa. Cukup berani disuntik vaksin saja, Anda sudah menyelamatkan negara dan bangsa. Kalau setuju, ayo kita seruput kopinya. Markisin, mari kita vaksin. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.